Cut loss ini merupakan sebuah fenomena yang semua orang takut, mungkin juga banyak yang benci. Tapi bagaimana lagi? Yang namanya kerugian itu adalah bagian daripada trading. Seperti koin, selalu ada dua mata koin. Anda mau untung, Anda pasti harus mengalami rugi. Pertanyaannya adalah, apakah cut loss itu haram? Dan setelah Anda melakukan cut loss, biasanya orang akan bilang, tidak bisa menganalisa, metode tradingnya ngaco, trainernya penipu. Dan apa sebenarnya cut loss ini? Apakah kita memang harus cut loss? Pertanyaan berikutnya juga, setelah kita mengalami loss, Anda loss, tentunya hati kita susah sekali. Mungkin Anda depresi, ada orang yang ingin bunuh diri setelah margin call. Nah, saya juga orang yang pernah loss sampai 8 miliar rupiah saat saya trading. Pertanyaannya adalah bagaimana cara saya recovery dari loss itu, apa yang saya lakukan. Subscribe dan kita akan bersama-sama membahas setelah Anda mengaktifkan loncengnya agar nanti di video-video berikutnya kalian bisa sebagai yang pertama nonton video Astronaci. Oke, mari kita saksikan sesaat lagi. Apa itu cut loss? Cut loss itu adalah membuang posisi kita yang rugi. Kalau Anda dagang, Anda beli, jual baju misalnya ya, kemudian musimnya sudah berlalu dan Anda terpaksa harus menjual baju itu rugi. Itulah yang disebut dengan cut loss. Prinsipnya simple. Anda beli di harga 100, ternyata trennya mau turun, ya terpaksa Anda jual harga 90. Banyak orang selalu tidak mau melakukan cut loss. Merasa sayang lah, ini kalau saya cut loss nih uangnya harusnya saya bisa beliin handphone lah, ya kan? Akhirnya mereka merasa, nggak usah deh di cut loss, siapa tahu nanti naik lagi. Akhirnya trading dengan harapan atau trading by hope. 100% saya akan jamin ketika Anda melawan arah tren dan kemudian Anda salah lalu tidak melakukan cut loss, 100% account Anda akan habis musnah. Itu yang kita sebut dengan margin call. Kesalahan orang di dalam trading itu adalah ketika dia habis accountnya margin call karena dia terlalu banyak lot, tidak sesuai dengan modelnya. Dia floating loss, tidak mau di cut loss, ya kan? Kemudian yang ketiga, dia trading tanpa tahu harus melakukan apa, asal masuk lalu rugi dan dia top up lagi, dia balik lagi posisi. Akhirnya kacau balau semua dan uangnya habis. Kesalahan terbesar trader adalah tidak melakukan cut loss dan membiarkan accountnya habis, dimakan kerugian hanya dalam waktu 1-2 kali trade, semuanya habis. Itulah yang menjadi dosa dari setiap trader. Oleh karena itu, cut loss. Jadi sebenarnya apa itu cut loss? Cut loss itu sebenarnya adalah obat untuk menyelamatkan account Anda. Ketika kita mengambil satu posisi, kita sudah tahu jelas bahwa posisi itu bisa untung, bisa rugi. Ya, jadi kalau ada yang bilang bahwa saya pasti untung, itu tidak mungkin. Karena tidak ada orang yang tahu masa depan 100%. Mungkin kita bisa meraba-raba sekitar 80% kita tahu, kita membuat prediksi dan prediksinya benar. Pertanyaannya adalah kalau prediksinya salah, Anda mau ngapain? Nah, cut loss ini itu penting karena ketika kita melakukan cut dengan rasio daripada money management yang benar, maka Anda sebenarnya sedang menghemat jumlah prajurit Anda. Ibaratnya account itu adalah misalnya $1.000 sama dengan 1.000 orang prajurit maju berperang, ya, karena trading is a war. Nah, ketika Anda mengalami sebuah kesalahan, Anda masuk posisi salah dan kemudian Anda harus melakukan cut loss $100, berarti Anda memiliki 900 pasukan atau $900 untuk merecovery yang 100 tadi. Coba Anda bayangkan kalau seandainya Anda tidak melakukan cut loss dan ketika Anda cut loss sekali cut loss saja, mungkin uangnya sisa $300. Maka disitulah Anda akan mengalami kehancuran. Kenapa? Karena Anda hanya memiliki sisa $300 saja untuk mencari kembali uang Anda kembali ke 1.000. Dan ini bebannya sangat berat sekali, berarti Anda harus untung 300%. Dari pengalaman saya trading, account saya kecil sampai menjadi jutaan dolar, saya menyadari bahwa ternyata untuk menuju ke kesuksesan itu tidak lain melalui cut loss. Ya, Anda bisa lihat di layar. Ini adalah beberapa posisi saya yang berkali-kali terkena cut loss, tetapi akhirnya saya profit. Ini account saya yang besar dan saya juga punya account saya yang kecil. Kalau Anda lihat historinya, saya mengalami beberapa hari trading yang kurang baik, ya. Dari yang awalnya untung, kemudian saya cut. Akhirnya saya bisa recovery. Dan sekarang modal saya malah untung.
Kenapa bisa demikian? Karena setelah saya melakukan cut loss, saya masih punya modal untuk cari kembali kerugian-kerugian yang ada. Jadi, bagi saya cut loss itu bukan akhir daripada segalanya. Anda harus melakukan cut loss ketika salah. Kenapa? Karena bisa menyelamatkan posisi yang salah dengan modal yang masih tersedia. Nah, cut loss ini bagi saya adalah biaya operasional. Trading is a business, dan pada saat kita berbisnis, kita ada biaya yang harus kita bayar, dan itulah yang kita sebut dengan cut loss. Nah, ketika kita mengalami kerugian, saya tahu ada perasaan yang sedih sekali. Dan inilah awal mula dari kehancuran trader. Ketika untung dia merasa happy, ketika loss Anda merasa sedih. Ya, ini yang tidak baik. Oleh karena itu, kita harus mencapai satu level untuk bisa profit konsisten yang kita sebut dengan emotionless. Jadi benar-benar kita tidak memiliki rasa apapun. Profit santai saja, ya udah, profit juga nggak terlalu happy. Loss juga nggak terlalu sedih, ya biasa-biasa saja. Saya tahu ini sulit, dan perjalanan saya 12 tahun trading itu pun masih menjadi perenungan, menjadi bahan meditasi saya untuk terus bisa mendidik mentalitas saya agar saya bisa cuek-cuek saja walaupun saya profit atau tidak. Namun, pada saat Anda belajar menuju ke arah sana, tentunya harus ada tangga yang kita lewati, dan tangga itu saya akan berikan sekarang. Ada 5 tips yang penting sekali Anda akan catat saat ini apabila Anda mengalami loss dan itu signifikan untuk hati Anda. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah maafkan diri Anda. Forgive yourself. Kalau kita tidak bisa memaafkan diri kita tidak akan pernah bisa bangkit dan move on daripada kerugian tersebut. Karena amarah yang muncul setelah kita loss itu sebenarnya bukan kepada orang lain, tetapi kepada diri kita sendiri. Mungkin beberapa orang ingin menyalahkan orang lain, tetapi sebelum mereka menyalahkan orang lain, mereka sudah menyalahkan diri mereka sendiri, dan akhirnya ini akan berdampak kepada mereka tidak percaya diri lagi. Jadi setelah Anda mengalami loss, yang penting harus dilakukan adalah langsung maafkan diri dan kemudian bangkitkan kepercayaan diri Anda. Ini yang kedua, bangkitkan PD Anda lagi dengan cara apa? Anda buat analisa. Satu kali loss Anda harus bikin 5 analisa. 5 analisa Anda buat mungkin kalau di forex atau di saham, ya mungkin di gold, Anda buat dengan time frame 1 jam, dan Anda mungkin besok atau lusa lihat apakah analisanya benar. Jadi before dan after Anda lihat. Dari 5 analisa, Anda benar 3, kepercayaan diri mulai bangkit. Lalu Anda coba pola-pola yang selama ini Anda sudah pelajari, Anda coba tradingkan di demo account, dan apabila Anda bisa lihat di demo account ini mulai bagus, kepercayaan diri Anda mulai naik. Ya, ini yang kedua. Kemudian Anda harus tetap positive thinking. Ini yang ketiga. Super positive thinking, ini penting. The law of attraction. Apabila Anda terus ketakutan, Anda terus merasa bahwa nanti saya rugi lagi, nanti terus saya gagal lagi, pattern yang saya pelajari ini nanti juga gagal lagi, maka akan datang kesempatan negatif-negatif itu akan Anda sedot semua, dan setiap kali Anda trading akan berkecimpung dengan mental block. Saya sudah mengalaminya, dan saya percaya bahwa ketika saya positif, dan hanya bisa positif setelah saya memaafkan diri saya sendiri. Ketika saya positif, akhirnya mental saya menjadi relax, pikiran saya tenang. Waktu saya lihat market, ya, maka pola-pola yang saya kenali itu otomatis saya bisa melihat dengan sangat jelas. Itu yang ketiga. Jadi keep positive, history will repeat itself, akan ada pattern-pattern berikutnya. Lalu yang keempat, Anda harus mencari entry yang Anda yakini pola-pola ini di masa yang lalu sudah berhasil dengan baik. Secara personal, bukan kata orang, tapi Anda mengalaminya. Ya, ini yang terjadi di A-Club Academy. Ketika membership mereka dimulai, ada prosedur bahwa mereka harus melihat video wajib, kemudian mereka mempelajari bagaimana standar trading operasionalnya Astronacci. Nah, pemula-pemula setelah dapat untung, mereka happy. Setelah mereka beberapa kali loss karena sinyal kita salah, mereka akhirnya sedih. Nah, di sini mereka mulai belajar untuk bisa tetap positif, dan mereka mendapatkan record bahwa ini loh, dalam sepanjang histori ternyata rekodnya tuh pipsnya bagus. Di A-Club tuh bisa 800 pips sampai 1000 pips yang di futures market. Yang di saham sebulan rata-rata bisa 10 sampai 20% kalau marketnya bagus. Dan mereka punya catatan itu sebagai alat untuk membantu mereka tetap positif, dan tools-tools yang mereka pakai itu mereka punya recordnya, ya. Jadi kita historinya misalnya signal ini bisa profit karena pola rising wedge misalnya, atau pola double top. Setiap member memiliki kesempatan untuk mengeksplor tentang pattern-pattern tersebut. Sampai pada akhirnya mereka percaya bahwa apabila saya menggunakan rising wedge untuk gold market,
biasanya 7 dari 10 saya akan menang gitu. Nah, ini harus dipakai. Mereka akan mencoba setelah mereka memaafkan diri, mereka membangun kepercayaan diri, ya mereka berpikir positif, lalu mereka akan mencari entry dari pola-pola yang mereka sudah kenal, dan pada akhirnya mereka yang mencoba trade, ini yang kelima tipsnya, mereka mencoba trade, ketika profitnya muncul setelah Anda mengalami kerugian, ambil langsung. Jadi misalnya kita sudah menunggu profitnya mungkin harus 100 pips. Di depan mata ada profit 30-40 pips. Walaupun mungkin itu bukan profit ideal yang harus Anda ambil. Saran saya ketika Anda baru mengalami loss, apalagi beberapa kali loss, ambil profitnya. Karena ketika Anda closing the profits, itu akan membuat equity wave Anda berubah. Ya, dari yang awalnya rugi, sekarang Anda membukukan profit. Secara mental itu ada perubahan. Dan secara equity wave, Anda akan mengalami sebuah turning point dari loss menjadi untung. Mudah-mudahan ke depannya bisa untung. Maka syarat yang keempat ini juga penting. Secara teknis, Anda harus konsisten. Bagaimana caranya untuk bisa konsisten? Gampang, belajar dari orang yang sudah konsisten. Konsisten mengalami kerugian dan berbalik menjadi konsisten mengalami keuntungan. Saya pernah mengalami hal tersebut dalam perjalanan saya. Oleh karena itu, di A-Club Academy saya membimbing lebih dari 1.000 trader setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 2 malam. Setiap ada market, kita ada live trading, signalnya dikasih, research-nya dikasih, e-learning-nya ada ratusan video. Selama 3 bulan, Anda akan belajar langsung live trading bersama saya. Apabila saya masuk posisi, apa dasarnya? Kalau saya kejebak dalam posisi yang salah, bagaimana strategi saya? Anda ikut, kenali diri Anda, mulai mencoba membuat trading style sendiri, dan boleh langsung bertanya saat itu juga apa yang harus saya lakukan. Kita bersama-sama. Banyak member A-Club yang dari uang kecil menjadi besar, mereka berhasil withdraw sampai miliaran. Ya, kenapa? Karena kita berhasil menemukan karakter daripada trader-trader tersebut, sehingga teman-teman Anda yang di A-Club akhirnya bisa sukses di dalam menemukan jati diri dan trading dengan benar. So guys, itulah tips daripada bagaimana menyikapi cut loss. Saya berharap bisa membimbing Anda di A-Club Academy. Kalau Anda sampai hari ini masih stres berat dan tidak tahu bagaimana cara membangkitkan kepercayaan diri, maka saya akan membantu Anda dari 5 hal tersebut. Mulai dari membuat Anda berpikir positif, membangun kepercayaan diri, mempersiapkan teknik untuk Anda, ya, dan kemudian kita akan bersama-sama mengambil profit tiap hari dari market ketika market bersahabat dengan kita. Oke, thank you very much. Sampai ketemu di Cara Kaya dari Forex berikutnya.